Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Salsabila Serina Agatha, dan yang kedua, Rosyidatul Faras, yang ketiga, Sania Ayu Fitria, yang keempat, Syifa Khurota Aini, dan yang terakhir, Triwulan Agustina. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang permintaan dan penawaran agregat. Kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada waktu tertentu, jumlah produksi barang dan jasa bertambah. Karena bertambahnya angkatan kerja, penambahan modal, dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun lain, sebaliknya, pertumbuhan yang normal tidak terjadi. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menjual semua barang dan jasa yang mereka tawarkan, sehingga mereka mengurangi jumlah produksi. Periode saat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan angka pengangguran ini, jika tidak terlalu parah disebut dengan resesi, dan jika sangat parah disebut dengan depresi, di mana resesi tersebut adalah periode penurunan pendapatan real dan peningkatan pengangguran, sedangkan depresi adalah keadaan resesi yang sangat parah. Selanjutnya, kita masuk ke 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. Fakta yang pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan. Fluktuasi dalam perekonomian sering kali disebut sebagai siklus bisnis. Fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Selama periode perluasan ekonomi, perusahaan mendapatkan bahwa daya beli konsumen tinggi dan keuntungannya pun meningkat. Di sisi lain, ketika PDB real turun selama masa resesi, bisnis dirundung masalah. Istilah siklus bisnis sebenarnya tidak tepat, karena terkesan menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi mengikuti pola yang teratur dan dapat diperkirakan. Tetapi pada kenyataannya, fluktuasi ekonomi tidak semuanya teratur dan hampir tidak mungkin untuk memperkirakannya. Sedangkan fakta yang kedua adalah kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. PDB real digunakan untuk mengukur perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian karena merupakan alat ukur yang paling komprehensif. PDB real mengukur semua nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada waktu tertentu. Variabel ini juga mengukur total pendapatan dari semua pihak yang berada dalam perekonomian tersebut. Sebagian besar variabel ekonomi makro yang mengukur beberapa jenis pendapatan, pengeluaran, atau produksi berfluktuasi secara bersama-sama, tetapi nilai fluktuasinya berbeda. Dan fakta yang ketiga adalah saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan-perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa erat kaitannya dengan perubahan utilisasi angkatan kerja. Setiap kali terjadi resesi, tingkat pengangguran meningkat tajam. Dan ketika resesi berakhir dan PDB real mulai berkembang, tingkat pengangguran menurun secara perlahan. Tingkat pengangguran tidak pernah mencapai angka 0, hanya berfluktuasi di sekitar tingkat alamiahnya saja. Selanjutnya, mari kita analisis dari ketiga gambar tersebut. Gambar yang pertama, pada panel A di figur 1, bagian yang diarsir menunjukkan periode resesi. Seperti diperlihatkan pada figur, resesi tidak terjadi pada interval yang sama dan teratur. Beberapa resesi saling berdekatan. Terkadang, selama bertahun-tahun, kondisi perekonomian berjalan tanpa resesi. Gambar yang kedua, gambar yang ada pada panel B di figur 1, menunjukkan pembelanjaan investasi lebih besar melampaui siklus bisnis. Walaupun investasi merupakan salah satu komponen dari PDB, ketika kondisi ekonomi memburuk, kebanyakan penurunan yang terjadi terkait dengan pengeluaran untuk pabrik-pabrik baru, perumahan, dan perlengkapan. Dan selanjutnya gambar yang ketiga, yaitu gambar yang ada pada panel C di figur 1. Gambar menunjukkan secara jelas akibat resesi terhadap pengangguran. Setiap kali terjadi resesi, tingkat pengangguran meningkat tajam, dan ketika resesi berakhir, PDB real mulai berkembang, tingkat pengangguran akan menurun secara perlahan. Dan lalu, bagaimana fluktuasi jangka pendek berbeda dengan fluktuasi jangka panjang? Sebagian besar ekonom percaya bahwa teori klasik menjelaskan dunia dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Setelah melewati suatu periode yang berlangsung selama beberapa tahun, perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang beredar memengaruhi harga dan variabel nominal lain.
tetapi tidak mempengaruhi PDB real lainnya. Akan tetapi, ketika mempelajari perubahan ekonomi dari tahun ke tahun, asumsi netralitas keuangan sudah tidak sesuai lagi. Kebanyakan ekonom percaya bahwa dalam jangka pendek, variabel real dan variabel nominal berhubungan dengan erat. Fakta menyebutkan bahwa perubahan pada jumlah uang yang beredar secara sementara dapat menjauhkan output dari kecenderungan jangka panjangnya. Selanjutnya, kita masuk ke model dasar dari fluktuasi ekonomi. Model fluktuasi ekonomi jangka pendek terfokus pada perilaku dua variabel. Yang pertama yaitu hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa seperti yang diukur oleh PDB real. Dan yang kedua adalah keseluruhan tingkat harga yang diukur oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Kita menganalisis fluktuasi-fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan model permintaan dan penawaran agregat, di mana model ini banyak digunakan oleh ekonom untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi selama kecenderungan jangka panjangnya. Kurva permintaan agregat atau aggregate demand curve yaitu kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada tingkat harga tertentu. Dan yang kedua, kurva penawaran agregat atau aggregate supply curve yaitu kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipilih oleh perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada tingkat harga tertentu. Menurut model ini, tingkat harga dan jumlah output melakukan penyesuaian untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan gambar dari model penawaran dan permintaan agregat. Ekonom menggunakan model permintaan dan penawaran agregat untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal adalah keseluruhan output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa. Tingkat output dan harga saling berkesesuaian pada titik yang menunjukkan kurva permintaan dan penawaran agregat saling bersinggungan. Perkenalkan, nama saya Sania Fitria dengan NIM 200432619343. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat atau AD adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara output agregat dan tingkat harga. Terdapat 3 alasan berkaitan dengan hubungan negatif kurva permintaan agregat, yaitu yang pertama, tingkat harga dan konsumsi atau efek kekayaan. Penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, yang kemudian akan terdorong untuk lebih membelanjakan uangnya. Yang kedua, tingkat harga dan investasi atau efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga, yang akan mendorong pembelanjaan barang-barang investasi dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga, tingkat harga dan ekspor neto atau efek nilai tukar. Jatuhnya tingkat harga di AS menyebabkan jatuhnya suku bunga di negara tersebut. Terdepresiasinya nilai tukar real yang kemudian mendorong ekspor neto AS dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Materi yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan agregat. Yang pertama, pergeseran yang berasal dari konsumsi, yaitu peristiwa yang membuat konsumen mengeluarkan uang lebih banyak pada tingkat harga tertentu. Pemotongan pajak, meledaknya pasar saham akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Yang kedua, pergeseran yang berasal dari investasi, yaitu peristiwa yang menyebabkan perusahaan melakukan lebih banyak investasi pada tingkat harga tertentu atau optimisme mengenai masa depan. Penurunan suku bunga akibat kenaikan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Yang ketiga, pergeseran berasal dari pembelanjaan pemerintah, yaitu peningkatan pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa atau penggunaan lebih besar untuk pembangunan jalan raya atau untuk pertahanan, akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Yang keempat, pergeseran yang berasal dari ekspor neto, yaitu peristiwa yang meningkatkan pengeluaran atas ekspor neto pada tingkat harga tertentu atau terjadinya ledakan di pasar luar negeri, depresiasi nilai tukar, akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan.
Perkenalkan, saya Siva Kurata Aini dengan NIM 2004326192262. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan yang sangat bergantung pada periodenya. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal. Sedangkan dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Selanjutnya, mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal? Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa suatu perekonomian tergantung pada tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa. Tingkat harga yang tidak mempengaruhi faktor penentu jangka panjang PDB real menyebabkan kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal pada tingkat output alamiah. Tingkat produksi ini disebut juga sebagai output potensial, yaitu tingkat produksi yang akan terjadi dalam perekonomian jangka panjang. Bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang yang vertikal pada intinya hanyalah suatu penerapan konsep dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Pada teori ekonomi makro yang klasik, didasarkan pada asumsi bahwa variabel-variabel real tidak bergantung pada variabel-variabel nominal. Sebagian besar ekonom percaya bahwa prinsip ini bekerja ketika mempelajari kondisi ekonomi selama periode waktu yang lama, namun tidak ketika mempelajari perubahan tahun ke tahun. Jadi, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal hanya dalam jangka panjang. Pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang. Setiap perubahan dalam perekonomian yang mengubah tingkat output alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan berbagai faktor dalam model klasik yang mempengaruhi output. Pergeseran kurva penawaran agregat berasal dari sumber-sumber berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja. Misalkan bahwa suatu perekonomian memiliki tingkat imigrasi yang tinggi. Karena jumlah pekerja akan lebih besar, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika banyak pekerja meninggalkan pekerjaannya ke luar negeri, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Posisi kurva penawaran agregat juga bergantung pada tingkat pengangguran alamiah, sehingga jika terjadi perubahan dalam tingkat pengangguran alamiah, maka akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Yang kedua adalah modal. Kenaikan jumlah modal, baik modal fisik maupun modal manusia dalam suatu perekonomian akan meningkatkan produktivitas, sehingga jumlah penawaran barang dan jasa juga meningkat. Dan kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan jumlah modal dalam suatu perekonomian menurunkan produktivitas dan jumlah penawaran barang dan jasa yang kemudian menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Produksi perekonomian bergantung pada sumber daya alamnya, termasuk lahan, mineral, dan cuaca. Penemuan jenis mineral baru menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Perubahan dalam pola cuaca mengakibatkan pertanian menjadi sulit dan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Perubahan dalam ketersediaan sumber daya alam juga dapat menggeser kurva penawaran agregat. Yang keempat adalah teknologi. Akhir-akhir ini, perekonomian memproduksi lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju. Misalnya, pada penemuan komputer yang membuat kita mampu membuat lebih banyak barang dan jasa dari jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya alam pada tingkat tertentu. Hal tersebut menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Perubahan teknologi juga dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Misalnya, pembukaan pasar internasional yang mempunyai pengaruh sama dengan penemuan mesin produksi, sehingga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Jika pemerintah mengesahkan peraturan baru yang melarang perusahaan menggunakan metode produksi tertentu, akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Faras dengan nomor NIM 2004326192237. Di sini saya akan menjelaskan suatu cara baru untuk menggambarkan pertumbuhan dan inflasi jangka panjang.
Salah satu cara lain dalam mempresentasikan analisis klasik pertumbuhan dan inflasi adalah dengan melihat kecenderungan pertumbuhan output yang ditunjukkan dengan bertambahnya Y, dan inflasi yang berkesinambungan diperlihatkan dengan bertambahnya P. Sedangkan fluktuasi jangka pendek dalam output dan tingkat harga harus dilihat sebagai penyimpangan-penyimpangan dari kecenderungan jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas? Ekonomi makro telah mengemukakan 3 teori yang menjelaskan mengapa kurva jangka pendek miring ke atas, yaitu yang pertama teori kekakuan upah, teori kekakuan harga, dan teori kesalahan persepsi. Untuk teori yang pertama, yaitu teori kekakuan upah. Menurut teori ini, kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas karena dalam jangka pendek, upah nominal sulit berubah atau kaku. Perubahan yang lambat mungkin juga terkait dengan norma-norma sosial dan pemahaman mengenai keadilan yang mempengaruhi penentuan upah dan tidak berubah drastis dari waktu ke waktu. Upah yang tidak menyesuaikan dengan cepat terhadap tingkat harga yang rendah membuat pegawai dan produksi kurang menguntungkan, sehingga perusahaan mengurangi jumlah barang dan jasa yang mereka tawarkan. Untuk teori yang kedua, yaitu teori kekakuan harga. Teori kekakuan harga menekankan bahwa harga dari suatu barang atau jasa tertentu juga lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Tidak semua harga menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan menjadikan beberapa perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Harga yang lebih tinggi dari yang diinginkan ini menekan penjualan dan memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang mereka produksi. Lalu, untuk teori yang ketiga, yaitu teori kesalahan persepsi. Menurut teori ini, perubahan-perubahan dalam tingkat harga keseluruhan terkadang dapat menyesatkan produsen tentang apa yang terjadi dalam masing-masing pasar tempat di mana mereka menjual hasil produksinya. Tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan salah persepsi tentang harga relatif, dan kesalahan persepsi ini memaksa produsen untuk merespon rendahnya tingkat harga dengan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Lalu untuk yang selanjutnya, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Variabel baru dan penting yang mempengaruhi letak kurva penawaran agregat jangka pendek adalah tingkat harga yang diharapkan oleh masyarakat. Jumlah penawaran barang dan jasa bergantung dalam jangka pendek pada kekakuan upah, kekakuan harga, dan kesalahan persepsi. Karena harga, upah, dan persepsi adalah suatu kesatuan dasar pengharapan pada tingkat harga, maka ketika pengharapan berubah, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser. Peningkatan harga yang diharapkan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Penurunan tingkat harga yang diharapkan meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa yang menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Triwan Agustina dengan NIM 200432619287. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang 2 penyebab fluktuasi ekonomi. Yang pertama, ada dampak pergeseran permintaan agregat, yang dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, pergeseran-pergeseran pada permintaan agregat menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Lalu yang selanjutnya, dalam jangka panjang, pergeseran pada permintaan agregat mempengaruhi keseluruhan tingkat harga, tetapi tidak mempengaruhi output. Penyebab yang kedua yaitu dampak pergeseran penawaran agregat. Perhatikan kurva yang ada di samping ini. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa pergeseran yang merugikan dalam penawaran agregat yaitu penurunan salah satu penentu dari penawaran agregat menggeser kurva ke kiri, yang mengakibatkan pertama, output turun di bawah tingkat alamiah pekerja, kedua, pengangguran meningkat, dan yang terakhir, tingkat harga naik. Efek pergeseran pada penawaran agregat ada 2. Yang pertama, stagflasi, yaitu gabungan dari resesi dengan inflasi yang mengakibatkan output jatuh dan harga naik.
serta pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat tidak dapat mengimbangi kedua efek samping secara bersamaan. Yang kedua yaitu kebijakan untuk merespon resesi. Para pembuat kebijakan dapat merespon resesi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa dan menunggu harga dan upah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi pada saat itu. Lalu yang terakhir, mengambil tindakan untuk meningkatkan permintaan agregat dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.